Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Di sini kita masuk di pertemuan 13 ya. Oke. Kita di sini akan praktik. Di sini kita praktik menggunakan command prompt. Oke. Sebelumnya di sini kita akan membahas mengenai commit dan rollback, di mana kita akan memulai dari command prompt. Awalnya kita keluar dulu dari direktori user/asus. Kita keluar dulu dari direktori asus yaitu cd titik. Selanjutnya kita keluar lagi dari direktori user menggunakan cd spasi titik. Selanjutnya kita masuk ke direktori yaitu exam pp, mysql dan bin. Kita klikkan di situ scriptnya cd spasi mysql exam /mysql/bin. Oke, akan masuk ke direktori tersebut. Selanjutnya kita masuk ke user root, di mana kita dapat menuliskan mysql -u root. Oke, selanjutnya kita masuk ke user root, di mana kita akan membuat user baru dengan perintah create user. 1-5 ini adalah user baru, kita tambahkan add localhost identified by Novita. Ini adalah password, dan jika klik enter maka selanjutnya akan tampil query oke, maka sudah terbuatlah user baru dengan nama 12345. Dan kita melihat hak aksesnya dari user baru ini yaitu menggunakan show grant for 12345 at localhost. Maka di sini kelihatan ya, user ini belum memiliki akses apapun. Oke, sekarang kita membuat database baru yaitu dengan nama create database pertemuan 13. Oke, selanjutnya kita show database-nya, maka pertemuan 13 sudah muncul. Selanjutnya dari user yang telah kita buat tadi 12345, kita berikan hak akses ya. Di sini menggunakan perintah grant, create, select, insert, update dan delete. Berarti pada user tersebut bisa membuat, menampilkan, menambah, update maupun menghapus ya. Dan on di sini yaitu pada database pertemuan 13 dan usernya ada 12345. Oke, klik enter maka query oke, maka user yang baru kita buat ini sudah kita privilege atau kita berikan hak akses ya, yang tadi kita sudah tambahkan. Selanjutnya kita lihat apakah hak akses dari user itu sudah berjalan, maka kita akan tampilkan show grant for 12345 at localhost. Maka akan tampil seperti ini. Berarti user yang baru kita buat tadi sudah memiliki hak akses ini ya, untuk database pertemuan 13. Selanjutnya kita keluar dari user root. Kita masuk Ctrl C, jangan lupa. Selanjutnya yaitu kita masuk ke user baru yang kita buat. Scriptnya mysql -u password user 12345 -p, di mana kita harus mengklikkan masukkan password lagi yaitu tadi Novita ya. Oke, kita masukkan. Setelah itu kita lihat kita dapat tuliskan lagi show databases, di mana akan tampil database pertemuan 13 di situ ya. Oke, kita masuk di database pertemuan 13 yaitu scriptnya use pertemuan 13, di mana dari use pertemuan 13 ini kita buat tabel lagi, tabel karyawan. Di sini scriptnya ada tabel karyawan, fieldnya yaitu kode karyawan, nama, umur dan gaji. Oke, dengan tipe datanya dan primarynya key-nya pada kode karyawan. Oke, query oke, berarti berhasil dibuat tabel karyawan. Selanjutnya dideskripsikan karyawan, berarti tabelnya sudah terbuat ya, dengan tipe data dan primary pada kode karyawan. Oke, selanjutnya kita inputkan datanya. Jadi dari
tabel karyawan kita masukkan di sini ada 5 inputan. Insert into karyawan, fieldnya apa, value. Selanjutnya nama recordnya apa, di sini kita masukkan. Oke, selanjutnya kita select kali from karyawan di mana akan tampil isi tabelnya. Oke, di sini ada 5 record. Selanjutnya kita commit. Jadi apa sih perintah commit di sini? Yaitu perintah commit digunakan untuk menyimpan transaksi secara permanen di database. Dan sebelum menggunakan commit harus dimulai dengan start transaction. Di mana kita tuliskan dulu start transaction di sini. Oke, kalau query oke berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita menambahkan data. Jadi di sini kita insert into karyawan. Oke, karena ini udah datanya K07, berarti kita tambah lagi jadi K08. Di sini kita tambah, lalu kita commit, perintah commit. Kalau commit titik koma query oke, berarti sudah berhasil di commit. Selanjutnya select kali from karyawan, maka data itu akan masuk ke dalam tabel. Oke, selanjutnya kita start transaction lagi. Kita start transaction lagi, query oke, kita tampilkan, maka tabelnya tadi ya sampai recordnya adalah kodenya K08. Selanjutnya kita tambahkan lagi datanya menjadi kodenya K09, query oke, berarti kita tampilkan lagi select kali from karyawan di mana berarti berhasil dong datanya sampai K09, sampai 9 data di tabel karyawan. Selanjutnya kita gunakan perintah rollback. Di sini perintah rollback digunakan untuk mengembalikan database ke bentuk awal atau commit terakhir. Jadi sebelum menggunakan rollback harus dimulai dengan start transaction, di mana sebelum commit dan sebelum rollback kita harus menggunakan start transaction ya. Oke, di sini kita ketikkan rollback, query oke. Oke, selanjutnya kita tampilkan lagi select kali from karyawan. Maka K09 itu tidak tampil karena sudah dikembalikan seperti semula. Maka data itu tidak tersimpan. Itulah fungsinya rollback. Kayak unduh bahasanya gitu, undo. Oke, selanjutnya untuk pertemuan 13 prakteknya cukup sampai di sini. Kalian bisa membuat tugas individu di mana dari step awal sampai step akhir tadi yang praktek, kalian buat laporannya. Nanti di situ juga ketentuannya bisa tugasnya yaitu membuat satu contoh kasus sederhana saja. Oke, dari laporan tadi kalian buat screenshotnya, yang tadi langkah-langkahnya kalian screenshot, kalian buat laporan, dan tugas tambahannya yaitu membuat satu contoh kasus. Tabelnya sederhana saja, cuma satu tidak apa-apa. Dengan langkah yang sama dengan praktik, ya. Dan buat penjelasan dalam bentuk hasil screenshot setiap bahasa SQL yang dikerjakan. Dan dikumpulkan dalam bentuk file PDF. File PDF ya, bukan file DFF. Oke, selanjutnya diupload di Scalsa. Dan tugas kelompok untuk minggu depan yaitu buatlah kelompok masing-masing 2-3 mahasiswa untuk satu kelompoknya. Dan ketentuannya yaitu membuat satu contoh kasus. Jadi tadi kan udah menggunakan commit, rollback. Nah, itu juga digunakan, oke? Jadi buat satu contoh kasus minimal 5 tabel dengan minimal 5 data setiap tabelnya dengan langkah sama dengan praktek. Jadi langkah ini, praktek hari ini itu diterapkan dengan studi kasus yang kalian tentukan masing-masing atau per kelompok. Dan dipresentasikan secara kelompok pada pertemuan berikutnya yaitu pertemuan 14 dan dibuat PPT-nya dan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Masing-masing setiap mahasiswa mengumpulkan pribadi ya, dan tugasnya diupload di Scalsa pada pertemuan 14. Oke?
Untuk perkuliahan hari ini mungkin Ibu cukupkan. Jadi kalian bisa membuka website Skalsa untuk melakukan absensi dan mengerjakan tugas. Nanti kalian upload tugasnya di Skalsa. Jika ada yang kesusahan atau kesulitan bisa japri Ibu atau kita berdiskusi bareng buat ketemu. Mungkin Ibu cukupkan untuk perkuliahan kali ini ya semuanya. Ibu harapkan semua kalian pada sehat-sehat semua. Jadi mungkin Ibu usahakan untuk pertemuan minggu depan kita offline kalau tidak ada kerjaan yang tidak bisa ditinggal. Tetapi kalau misalnya tidak ada waktu untuk kita bertemu, mungkin kita bisa kuliah daring ya. Oke? Untuk hari ini kuliahnya Ibu cukupkan saja. Kalau gitu Ibu harap semuanya dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Ya, kalau gitu Ibu akhiri perkuliahan kali ini. Kita sama-sama mengucapkan basmalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.